Salatul istisqa. Faslun fi ahkam salatul istisqa ay talabil yusqa min Allah Ta'ala wa salatul istisqa masnunah. Ya. Salat istisqa itu adalah sunnah. Ya. Sunnah ketika apa? Ketika hukumnya sunnah. Limuqimin wa musafirin indal hajah. Entah itu untuk orang-orang yang mukim, orang-orang yang berdiam di satu tempat, ataupun orang-orang yang sedang bersafar. Min inqita'i ghaisi au 'ani ma'in wa nahmi dzalik. Ketika apa? Salat istisqa ini disunahkan ketika apa? Ketika ketidakadaan hujan. Ya. Kalau kita di Balikpapan, ini kan hujannya enggak merata. Nanti di Sepinggan hujan, di Kampung Timur enggak hujan. Nanti daerah lain hujan, di tempat lain tidak hujan. Nah, kemudian au 'aini ma'in, ataupun ketidakadaan sumber air. Sekarang kita sedangkan PDAM kita, air kita ini tergantung di Waduk Manggar. Nah, sedangkan Waduk Manggar sekarang dalam keadaan kekeringan. Jadi ada kemarin beberapa hari yang lalu di Kampung Baru udah lama nggak dapat air. Di daerah mana lagi Kilo udah lama nggak dapat air. Daerah Sepinggan udah lama nggak dapat air. Apalagi daerah Manggar sana kemarin berapa lama nggak dapat air. Nah, karena apa? Ketidakadaan mata air. Nah, maka seperti ini sebagian ulama mengatakan kita sudah disunahkan untuk sholat istisqa. Wa tu'adu sholatul istisqa saniyan wa aktsaru min dzalika illam yusqa hatta yasqihimullah. Jadi sholat istisqa ini boleh dilakukan beberapa kali. Nah, ketika setelah sholat istisqa berapa bulan belum lagi ada hujan, boleh lagi untuk melaksanakan sholat istisqa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan hujannya. Fa ya'murum ilmam wa nahwu bit taubah. Nah, ketika khotib nanti, ya, ketika khutbah, si khotib disunahkan untuk menyeru kepada jamaah semua untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika di suatu daerah tersebut ketidakadaan hujan, berarti ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tahan. Ada sesuatu yang membuat Allah Subhanahu wa taala tahan. Maka oleh karena itu ketika salat istisqa, khatib diperintahkan untuk menyerukan kepada jamaah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yalzamuhum imtisalil amri. Dan untuk menyeru kepada berbuat atau bersegera untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Was-shadaqatu wal khuruju minaz zalim. Ya. Kemudian si khatib tadi juga hendaklah menyeru untuk memperbanyak sedekah kepada para jamaah. Karena sedekah ialah sesuatu yang dapat menolak bala. Nah, dengan kita bersedekah maka diharapkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan kepada kita. Wa musalihatil a'da wa siyamu salas ayyam. Disunahkan juga sebelum salat istisqa ini 3 hari sebelum salat istisqa sebenarnya disunahkan untuk berpuasa sampai ke 4 harinya, yaitu pada hari salat istisqa maka salat dalam keadaan berpuasa. Sunahnya seperti itu. Summa yakhruju bihim fil rabi'. Siyamu ghairu mutibin wala mutazzi'in bal yakhrujuna fi siyabi bidlah. Kemudian ketika melaksanakan salat istisqa, jadi dalam memakai baju yang sesederhana mungkin, ya, tidak menampakkan kemewahan, tidak menampakkan sesuatu yang mencolok itu. Maka disunahkan memakai baju yang paling sederhana, memakai baju yang paling sederhana. Kemudian wasakinah, ketika itu kita harus dalam keadaan tenang, tidak bersukaria. Datangnya ke masjid atau datangnya ke lapangan untuk salat istisqa tidak dengan bersukaria, tidak dengan tertawa-tertawa,
maka datangnya dengan ketenangan, datang dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadharru' tadi, penuh dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yusalli bihim al-imamu nabina rakaataini ka salatil aidain. Jadi salat istisqa ini seperti salat Idul Fitri dan Idul Adha. Bedanya, kalau kita salat Idul Fitri, Idul Adha disunahkan memakai baju yang terbaik ya tadi. Kalau salat Idul Fitri, salat Idul Adha disunahkan memakai baju yang terbaik. Kemudian berangkat dari rumah ke tempat salat ini dalam keadaan suka dan gembira. Kalau salat Idul Adha tadi dalam keadaan tenang. Kemudian tata cara sholatnya pun begitu juga, sama ya, diawali dengan sholat, diakhiri dengan khutbah. Sholatnya pun rakaat pertama dengan 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua dengan 5 kali takbir, kemudian khutbah. Khutbah ini kalau sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu diawali dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Tetapi kalau sholat istisqa ini diawali dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu ya, seperti itu. Jadi sama sholat 2 rakaat seperti sholat Idul Fitri. Kemudian rakaat pertama tadi 7 kali takbir, dan rakaat kelima dengan 5 kali, rakaat kedua dengan 5 kali takbir. Ba'da markatan wa yuhawwil khatib ridaun. Jadi disunahkan ketika salat salat istisqa ini memakai rida. Rida ini apa namanya? Selendang. Ya. Disunahkan membawa selendang. Untuk apa? Nanti khutbah si khatib akan menyerukan kepada kita untuk apa? Merubah yang dari sebelah kanan, kalau kita pakai yang sebelah kanan dirubah menjadi sebelah kiri. Nah, kemudian kalau makainya yang dari seperti yang dikalungkan, dirubah lagi yang kiri ke kanan, seperti itu ya, sunahnya seperti itu. Wa yuktsaru minad du'a, dan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nah, ini khutbah si khatib juga menyerukan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sebenarnya istisqa ini yang paling utamanya ialah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di surah Nuh tadi Nabi Nuh menyerukan kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya Allah, aku telah mengatakan kepada kaumku, menyuruh kepada mereka, istaghfiru, meminta ampunlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Tuhan kalian adalah yang Maha Pemaaf. Tuhan kalian adalah yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan turunkan hujan yang lebat buat kalian. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat kepada kalian. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan diturunkan hujan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan tumbuhkan ya, akan suburkan tanaman-tanaman kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan buat kalian. Ya, kemudian yang kedua, wa yad'u bi du'a bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disunahkan juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ja'alha suqyanan rahmah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hujan ini nanti hujan yang datangkan rahmat. Jadi hujan itu ada hujan rahmat, ada hujan juga hujan azab. Ya, hujan rahmat ialah hujan yang mendatangkan ketenangan, hujan yang mendatangkan kenikmatan. Adapun hujan yang menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ialah ketika turunnya hujan malah terjadi banjir. Ketika hujan seperti
di zaman Nabi Nuh, semua manusia dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doanya, Allahumma ja'alha suqya rahmah. Ya Allah, jadikanlah nanti hujan ini hujan yang rahmat. Wala taj'alha suqya adab. Dan jangan kau jadikan hujan ini nanti hujan yang mendatangkan azabmu. Wala mahqin, dan juga kemurkaanmu. Wala bala, dan bukan juga hujan yang terdapat bala. Allahumma ala zirabi wal akami wa manabis syajar. Ya Allah, dengan hujan tadi maka suburkanlah tumbuh-tumbuhan, suburkanlah pepohonan. Kemudian juga ada doanya, Allahumma hawalaina wala alaina. Jadikanlah hujan untuk kami ini tadi, hujan ini bukan untuk tetapi mendatangkan kemurkaanmu ya Allah. Inilah sunnah-sunnah solat istisqa. Maka mari sama-sama ya, tadi nanti kita sama-sama melaksanakan solat istisqa dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan merenungi dosa-dosa kita dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala jadikan hujannya nanti Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, Allah kabulkan permintaan kita, sehingga diturunkan hujan yang mendatangkan kerahmatan, hujan yang mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikut tadi itu sudah pemaparan tata cara salat istisqa dan sunnah-sunnahnya. Karena waktu masih lama ya, maka kita buka tema yang lain lagi ya. Ketika supaya tadi itu pengantar ya, supaya istisqa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Maka ketika ada sesuatu yang kita tidak sukai, misalnya seperti kemarau seperti ini kan sesuatu yang tidak kita sukai, maka langsung kita bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyalahkan sana sini, jangan bikin provokasi sana sini, tapi cukup merenungi diri dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.